Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT. Hari ini kita semuanya masih diberikan banyak kenikmatan oleh Allah SWT. Sobat Mahardika, Assalamualaikum Bu Hajah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat hari ini Bu. Alhamdulillah sehat. Ya, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Kalau kita ngomong tentang perjalanan haji, umroh ke tanah suci, ke Baitullah, ini memang benar-benar semuanya ini siapapun yang dipanggil oleh Allah SWT, maka dia akan dipastikan berangkat sampai di tanah suci. Meskipun kita sudah berupaya semaksimal mungkin dengan berkas-berkas yang sudah selengkap mungkin, dengan bahkan kalau misalnya kita mau bayar semahal-mahalnya dan kita mampu, tapi kalau Allah memang belum mengizinkan untuk menginjakkan kakinya di tanah suci, maka dia tidak akan sampai di tempat yang dia inginkan tanpa seizin Allah SWT. Ya. Begitu ya Bu Eni ya? Betul. Saya jadi merinding loh Bu begitu Bu. Seperti jamaah kita nih. Jamaah kita nggih Mas Surya, yang rencana keberangkatan bulan Maret itu kan memang sudah diagendakan, kemudian semuanya sudah tertata rapi lah. Iya. Itu kan akan berangkat pada tanggal 13 Maret. Yang saya tahu memang kalau di NH Tour, ya karena kan saudara saya juga ikut di NH Tour Bu kemarin itu. Semuanya rapi sekali persiapan-persiapannya, mulai dari servis menuju ke butuh paspornya, ke imigrasi, semuanya ditata sedemikian rapinya secara administrasi kita. Nah, tapi ternyata memang Allah berkehendak lain. Kembali lagi bahwa kita melaksanakan ibadah umroh dan kita melaksanakan ibadah haji, kembali lagi itu adalah panggilan. Kembali lagi itu kepada panggilan. Benar-benar jamaah kita umroh yang keberangkatan bulan Maret itu saya nyampe tanggal 6 Maret, tanggal 8 Maret tetap kita kasih manasik. Karena apa? Itu sudah sesuai dengan schedule kita, dan pada saat kita di sana kemarin, pada saat saya melaksanakan ibadah umroh di bulan Februari, itu diagendakan tanggal 14 Maret itu akan berangkat. Maksudnya 14 Maret akan dibuka. Akan dibuka kembali untuk pelaksanaan ibadah umroh. Kan gitu. Makanya sekali ada kejadian bahwa memang di sana ditutup, kita sebenarnya berkas sudah masuk untuk pengurusan visa, sudah masuk di provider visa, dan saya sudah bayar itu. Saya sudah bayar, tinggal naik saja. Intinya bahasa kita kan tinggal naik. Nah, akhirnya kemudian itu kita cancel. Terus kemudian pada saat itu juga dari airline langsung menghubungi kita, saya disuruh untuk mereschedule, itu tidak kita reschedule dulu. Memang kita tangguhkan semuanya, tapi itu semuanya sudah beres Mas Surya. Maksudnya airline sudah, pembayaran lunas, hotel sudah, terus kemudian juga visa sudah, jamaah sudah menerima perlengkapan semuanya. Bahkan catering barangkali juga sudah ya. Jadi mulai menunya apa hari pertama, hari kedua sudah. Betul, tapi sudah semuanya sudah. Bahkan bus yang perjalanan kita Nyun Sewu di NH Tour kan perjalanan dari Blitar ke Surabaya, terus kemudian nanti dari Surabaya ke Blitar itu kan juga sudah menjadi tanggungan NH Tour. Itu semuanya juga sudah kita bayar. Sudah selesai semuanya. Intinya saya kalau ketika saya berangkat di bulan Februari itu memang pembayaran sudah selesai semua. Walaupun jamaah masih banyak yang belum bayar ke kita Mas Surya. Artinya gitu. ya kalau jamaah kan. Jadi memang kalau saya di NH Tour itu itu semua yang akan kita sajikan kepada jamaah itu memang harus sudah selesai semuanya. Jadi pada saat saya berangkat itu benar-benar semuanya sudah rapi. Karena sudah saya hitung, kalau saya tanggal 6 kemudian tanggal 13 itu berangkat, itu cuma punya waktu 7 hari. Punya waktu 7 hari, saya nanti kalau nanti pengurusan apa-apa sudah tidak nutut lagi waktunya, kan gitu tuh. Nah, karena adanya seperti ini kemudian ditutup, akhirnya kita cancel semuanya. Kita cancel, bahkan hotel pun juga kita cancel, tapi alhamdulillah pihak manajemen hotel terus kemudian juga airline itu memaklumi, asalkan uang itu tidak kita ambil. Artinya di saat nanti ada schedule baru, disampaikan akhirnya jadi berangkatnya bulan ini tanggal ini. Betul. Mereka akan langsung kita yang akan diutamakan. Karena memang pembayaran kita uang yang sudah masuk, yang uang dari NH Tour yang sudah masuk ke
ke apa namanya airline, hotel maupun provider visa itu kan tidak kita tarik. Tidak kita tarik Mas Surya, sampai sekarang juga tidak kita tarik gitu loh. Tidak kita ambil kembali uang tersebut. Makanya nanti kalau sudah kita mereschedule itu kita akan diprioritaskan. Nah, Baik, Ibu, sekarang kita kembali nih. Kalau tadi disampaikan ada informasi terbaru bahwa akan ada 4 juta 2 juta. 2 juta yang dibuka kuota untuk melaksanakan umroh. Iya, betul. 2 juta itu untuk Indonesia saja. Seluruh dunia. Terus untuk Indonesia, Bu? Ya, nanti tergantung biasanya gini Mas Surya. Kita pernah mengalami hal seperti ini, ya. Kita pernah mengalami hal seperti ini. Jadi pada saat itu satu provider visa itu cuma mendapatkan jatah 50 orang. Oh begitu. Ya, cuma mendapatkan Pernah jatah. Iya, memang itu beberapa tahun yang lalu cuma mendapatkan jatah 50 orang. Nah, dari sini kita yang harus pinter. Makanya Nyun Sewu ini bagi para pendengar Radio Mardika yang akan melaksanakan ibadah umroh, yang akan melaksanakan ibadah umroh wis kerentek ngaten. Monggo panjenengan enggal mawon untuk mendaftar. Panjenengan segera mendaftar ke Enhatur karena kita juga sudah mempunyai jadwal. Kita sudah mempunyai jadwal, tapi kita belum menentukan tanggal karena itu kita belum bisa menentukan tanggal. Tapi kita sudah mempunyai jadwal. Jadi nanti bulan Desember, bulan Januari, Februari sampai bulan Ramadan, panjenengan tinggal menentukan. Bahkan Nyun Sewu kemarin sudah ada yang telepon ke saya, beliaunya itu minta nanti berangkat di bulan Februari. Karena nanti kita akan bikin sistem ini Enhatur ya. Dari manajemen kita akan membuat sistem bahwa siapa yang mendaftar duluan itu yang akan kita utamakan. Oke. Karena kan memang mengingat bahwa kuotanya visa itu nanti juga akan sangat terbatas. Makanya nanti seperti yang kemarin sudah mendaftar di bulan Februari itu sudah kita data. Nah, insya Allah nanti dua bulan sebelum keberangkatan itu benar-benar harus sudah kita close. Karena ini berkaitan dengan saya nanti pengurusan visanya di mana. Nah ini saya dengan provider visa itu harus sudah kita kondisikan. Kalau provider visa itu nanti ternyata cuma mendapatkan jatah 50, terus kemudian jamaah kita ada 75, ini kan otomatis 50 kita ambil, yang 25 kita harus sudah mengambil ke provider visa yang lain. Ini loh. Makanya perlu waktu. Semuanya itu sekarang perlu waktu. Kalau kemarin-kemarin kurang 2 minggu, asalkan seat masih ada, untuk airline kita masih nyarikan masih bisa, itu jamaah langsung daftar berangkat, oke enggak apa-apa. Kalau sekarang udah enggak bisa. Sekarang sudah karena keterbatasan dulu ya. Iya, betul. Terus kemudian juga masalah ini Mas Surya. Masalah biaya. Masalah biaya. Ya. Ini penting juga ini. Apalagi di masa sekarang, Bu. Betul. Di dinas saja ada refocusing ya. Ada refocusing. Artinya ada anggaran-anggaran yang harus dipangkas, dan di rumah tangga pun nampaknya sekarang ini ada banyak di antara warga Blitar Raya ini, bahkan di Indonesia bahkan harus juga ada refocusing anggaran. Biasanya belanja sekian, ini jadi agak sedikit penurunan. Nah, kalau terkait dengan biaya, adakah keringanan begitu Ibu selain ada cicilan dan mencicil itu, Bu? Jadi di dalam pelaksanaan ibadah umroh maupun di dalam pelaksanaan ibadah haji ke depannya setelah masa pandemi ini itu justru biaya ada kenaikan. Justru ada kenaikan, Bu? Iya, betul. Justru biaya ada kenaikan ya, Bu? Jadi gini, pemerintah Saudi itu per 1 Juli per 1 Juli kemarin itu ada penambahan teks sebesar 20%. Artinya Bu, teks itu maksudnya pajak. Penambahan teks. Oke, siap. Ada semuanya sekarang kena pajak. Kena pajak sebesar 20% kenaikannya. Oke. Nyun Sewu, kalau kemarin itu kita beli sandal, kita beli sandal itu kemarin 10 real, sekarang menjadi 12 real. Jadi mudah ya. Di sana naik semua. Siap. Kalau beli kaos kaki 2 real, sekarang jadi naik lagi. Ya, betul. Oke. Beli apapun di sana semuanya, fasilitas apapun, semuanya ada kenaikan pajak sebesar 20%. Oke. Semuanya. Jadi hotel, kemudian bus, kemudian catering. Catering di sini ini apa? Kan perlu beli lombok atau beli brambang dan lain-lain. Nah, itu tuh semuanya naik 20%. Terus kemudian juga dengan biaya mutawif.
Biaya mutawif itu sekarang juga otomatis ada kenaikan pajak sebesar 20%. Intinya semuanya ada kenaikan 20%. Ini otomatis ini nanti akan pelaksanaan ibadah umroh maupun pelaksanaan ibadah haji, baik haji reguler maupun haji plus, itu ada kenaikan 20%. Yes, jadi kalau sekarang ada kenaikan harga bukan hanya di NH Tour, bukan hanya di Indonesia. Betul. Tapi di seluruh dunia mereka akan merasakan semuanya ada kenaikan karena pemerintah Saudi naikkan pajak 20%. Iya. Kalau ada misalnya PT lain atau biro lain yang memberangkatkan haji umroh dengan harga yang kok murah sekali, menjadi pertanyaan besar. Ya, betul. Makanya ini kita dari NH Tour kita sharing, Mas Surya. Kita sharing, mudah-mudahan ini warga yang ada di Blitar, masyarakat yang ada di Blitar jangan sampai tertipu, gitu. Tergiur dengan harga yang murah baik umroh maupun haji, terus kemudian tergiur dengan harga yang murah ternyata panjenengan malah tidak berangkat. Karena apa? Ini sudah jelas kenaikan dari tax, dari pajak saja itu sudah 20%. Belum nanti masalah susunan kamar, kemudian bus, karena benar-benar di sana menggunakan protokol kesehatan. Dan kalau ngomong ketertiban, di sana itu sangat tertib, saudara. Betul. Jadi sangat tertib sekali di sana. Yun sewu, itu tadi yang masalah tax ada kenaikan 20%. Iya. Terus kemudian masalah hotel. Hotel nih. Hotel kalau dulu sebelum ada masa pandemi ini, satu kamar itu maksimal bisa diisi oleh 4 orang. Maksimal 4 orang satu kamar. Itu kalau di NH Tour. Kalau di travel lain kan bisa satu kamar 8 orang atau bahkan bisa lebih. 10. Ya, betul. Itu kan ada. Tapi kalau di NH Tour memang kita maksimal sekamar 4 orang. 4 orang maksimal. Maksimal 4 orang. Nah, setelah masa pandemi ini, karena kemarin kita NH Tour memang mendapatkan informasi, kita diberikan dari teman yang memang beliaunya ini adalah salah satu perwakilan dari hotel-hotel yang ada di Mekah dan Madinah yang ada di Indonesia. Nah, jadi nanti di hotel-hotel yang ada di sana itu juga akan menggunakan protokol kesehatan. Kemarin kamar itu sekamar satu kamar itu bisa diisi oleh 4 orang. Setelah masa pandemi nanti andaikan umroh dibuka, nanti satu kamar cuma diisi maksimal oleh 2 orang. Artinya Bu, artinya kalau biaya yang kemarin dimunculkan dengan asumsi satu kamar itu untuk maksimal 4 orang. Kalau sekarang maksimal 2, berarti jumlah kamar yang dibutuhkan akan lebih banyak dong. Iya, jumlah kamar, tapi kan memang kuotanya juga udah dibatasi. Yang masuk tadi kan tinggal sedikit Kenapa dari sini terus kemudian biayanya bisa bengkak juga? Nah, ini kita kasih gambaran. Siap. Kita Nyun Sewu kita jelaskan biar panjenengan semuanya paham. Ini memang Nyun Sewu NH Tour itu selalu saya punya informasi seperti ini, panjenengan akan kemudian saya teruskan ke panjenengan semuanya. Kita teruskan ke para calon jamaah haji maupun umroh, baik yang ikut NH Tour maupun tidak. Biar panjenengan perso, panjenengan paham dengan kondisi yang ada di sana, kemudian juga kondisi administrasi bagaimana, pengurusan bagaimana, itu akan kita informasikan semuanya. Nah, kembali lagi pada yang masalah hotel yang ada di kamar tadi. Kamar itu di sana hitungannya, hitungan harga yang ada di sana, satu kamar harganya per malam. Satu kamar, per room per night. Kalau biasanya seperti apa Bu? Mohon maaf. Kalau yang kita tahu warga awam nih, warga awam yang ada di Blitar ini, kalau kita mau bersama keluarga nginap di Malang, di Surabaya gitu, terus nginap satu hotel, kan kita memang hitungannya per malam tuh. Tapi kalau untuk perjalanan umroh begitu memang satu paket itu ya, satu. Kadang-kadang ada yang kebijakan dari hotel yang langsung di satu paket gitu. Tapi sekarang ini benar-benar per kamar per malam. Jadi andaikan satu kamar nih. Kamar itu andekan harganya per malamnya 1.000 real. Andekan harganya 1.000 real. Kalau kemarin sebelum adanya pandemi ini, itu kan kalau diisi 4 berarti 1.000 dibagi 4, 250. Nah, terus kemudian sekarang 1.000 dibagi 2.
karena memang maksimal sekarang 2 nih. Iya, berarti itu kebijakan NH sendiri ya? Bukan. Dari sana Saudi. memang dari Saudi. Iya. Keputusannya seperti itu. Iya, 2 betul. saja maksimal. Iya, betul. Itu bukan NH, Saudi. Jadi ini nanti akan berlaku bukan cuma untuk pemerintah, bukan cuma untuk jamaah Indonesia saja, tapi jamaah seluruh dunia. Oke. Nanti satu kamar cuma diisi oleh 2 orang. Nah, Di masa pandemi karena sekarang iya. ini. Oke. Jadi oke. dari harga tadi yang 1.000, yang kemarin itu cuma Dibagi 4, 250, ketemu 250. ya, sekarang menjadi 500 real. Itu ketika kita belum ada kenaikan 20% ya. Nggih. Nah, terus itu dari sisi harga Hotel. kamar, Hmm. ya. Nah, terus kemudian untuk catering, ya, untuk catering kalau kemarin itu memang kita pada saat sarapan, terus kemudian makan siang, makan malam, itu kan kita ada di buffetnya kan, ada di tempat makan itu kan memang ada. Sekarang sudah tidak. Sekarang nanti kedepannya itu tidak ada yang namanya buffet. Jadi makan itu memang disediakan juga oleh pihak hotel, tapi nanti akan nasi box. Sistemnya sekarang Iya, dirubah, betul. tidak ada buffet, sehingga Iya. kalau ada buffet biasanya kan berkumpul. Ya kan ngantri kan berdesak-desakan, terus kemudian juga ketika kita makan di meja gitu itu kan Banyak orang. Nah, seperti itu. Nah, sekarang Menghindari itu, Iya. akhirnya pemerintah Saudi betul. memutuskan untuk ada nasi box. Nasi box. Jadi nanti dari pihak hotel gitu itu akan ngantar nasi box ke kamar masing-masing. Oh. Gitu. Nanti sistemnya seperti itu. Jadi panjenengan jangan kaget yang mungkin 2 tahun yang lalu ikut dengan NH Tour. Loh Bu, lah kemarin kan kita ame prasmanan, lah saiki kok nasi box. Nah, itu memang kebijakan dari pemerintah Saudi. Bukan dari kita. Sekali lagi Iya. itu demi jamaah, Ya, demi siapapun yang melaksanakan umroh, ibadah Betul. umroh di sana. Betul. Begitu betul. ya, Iya. demi kesehatan. Iya, betul. Kalaupun juga tidak ada pandemi ini mungkin akan tetap sama, Ya, tetap. karena sekarang kita Betul. masuk di masa new normal ini, maka yang new ini adalah salah satunya ini tadi. Jadi satu kamar maksimal 2 orang, makannya pakai nasi box, Betul. meskipun tetap pagi, siang, Iya. malam. Betul. Terus Begitu ya. kemudian bus. Ini masalah bus nih. Bus itu kalau kemarin diisi 50. Betul. Kemarin kan diisi 50. Yes. Kalau yang paling besar sendiri isinya 53, yang satu untuk mutawif. Berarti jamaah 52. Sekarang bus itu isinya cuma 25. 50% ya isinya. Ya. Karena memang harus digonggangin. Betul. Jadi bus Bahasa itu saya bagus sekali ya, digonggangin, dijarakin, Iya, betul. digonggangin. jadi bus itu isinya tinggal 25. Terus kemudian otomatis apa? Biaya juga ada kenaikan. Biasanya cukup 1 bus, sekarang 2 Iya, bus. Betul. Terus kemudian kan kalau kemarin harga biaya bus itu dalam 1 kali perjalanan kita, 1 kali perjalanan itu sewa bus itu 3.500 real. Kalau kemarin 3.500 real itu ditanggung oleh 50 orang, sekarang 3.500 real itu harus 25 ditanggung oleh orang. 25 orang. Nah, Iya. ini kan kenaikannya sudah luar biasa Mas Surya. Ya, Gitu kenaikannya. loh. Jadi sekali lagi begini Bu. Karena saya juga beberapa kali melihat ada penawaran-penawaran begitu dari baik itu di media sosial maupun dimanapun begitu, menawarkan perjalanan umroh dengan harga yang sangat murah begitu ya. Betul. Terus sekarang ini kalau ini sangat masuk akal sekali Bu. Artinya masuk akal jikalau pemerintah Arab Saudi menaikkan pajak, sekarang sudah ada pajak 20%, akhirnya akan berdampak pada seluruh lini. Iya. Mulai dari hotelnya, terus makannya, terus busnya, jadi semuanya akan, apalagi satu bus yang harusnya ada, bukan hanya pajak, tapi karena pandemi maka akan dibatasi isinya bus yang biasanya Betul. 50 jadi 25. Jadi tambah busnya, Betul. armadanya. Jadi mahal ya. Ya. Oke. Tapi semahal-mahal apapun kalau memang kita ini sudah ada niatan untuk Ya, ibadah, karena betul. apa sih yang dititipkan Allah kepada kita ini kan sebetulnya bukan ini yang sekarang kita terima ini, tapi apa yang sudah kita berikan kepada Allah sebetulnya. Itu yang milik kita nanti di akhirat. Iya. Dan insya Allah semahal apapun, Ya. ada kenaikan biaya Berapapun, kalau memang kita sudah mendapatkan panggilan dari Allah untuk melaksanakan ibadah umroh dan haji, bayar berapapun bisa. Dan sama Allah dimampukan.
Kalau panjenengan grundel ya nanti Allah nanti akan memberikan tambahan untuk biaya tambahan ini mungkin juga akan agak kesendat lah kan gitu. Ya karena grundel tadi. Iya. Tapi kalau memang kita ikhlas ya memang kebijakannya seperti itu. Itu bukan kemauan dari Enhatur, tapi memang Saudi sudah peraturannya seperti itu. Ya kalau memang harus bayar harus nambah sekian ya wis tak bayar. Insya Allah rezeki panjenengan semua juga nantinya akan dilancarkan oleh Allah. Kalau yang sekarang mendengarkan terus merinding terus pengen berepes gitu, insya Allah akan ada panggilan nampaknya Ibu ya. Ya berarti sudah mendapatkan hidayah. Amin. Sudah diketuk hatinya. Dan itu saya Bu. Oke, Ibu begini, karena kan tadi disampaikan bahwa pasti akan ada kenaikan. Informasi ini terkait dengan karena kalau kebijakan pemerintah Arab Saudi itu pasti akan bisa diakses kabarnya oleh masyarakat seluruh dunia, umat Islam di seluruh dunia bahkan khususnya. Mereka pasti akan mengetahui bahwa ini ada kenaikan, ada pajak 20% dan sebagainya. Ini masyarakat bisa mengetahui itu atau hanya sementara masih sebatas beberapa orang saja begitu atau seperti apa Bu? Kalau untuk sekarang Mas Hoya, untuk sekarang hal-hal seperti itu memang masih beredarnya, informasi, terus kemudian kebijakan-kebijakan dari Saudi dan lain-lain itu memang masuknya kepada kita penyelenggara. Ini yang dapat duluan ini nih. Betul. Oke. Kita yang mendapatkan informasi duluan itu adalah kita penyelenggara ibadah umroh, kita penyelenggara ibadah haji yang berizin resmi berizin resmi. Karena kalau kita berizin resmi kita mempunyai asosiasi. Dari asosiasi itu nanti berita dari manapun nanti masuk asosiasi, kemudian asosiasi yang meneruskan kepada kita. Karena kita memang resmi kita berizin resmi. Akan tetapi kalau yang namanya perwakilan terus kemudian juga travel yang tidak berizin resmi otomatis juga tidak akan mengetahui informasi-informasi seperti ini. Oke, siap. Makanya kembali lagi panjenengan juga harus hati-hati. Wes masa pandemi koyok ngene iki, terus kemudian jangan sampai panjenengan nanti melaksanakan ibadah umroh maupun haji panjenengan wes tertipu juga. Waduh, itu seperti jatuh di timpa tangga nih Mas. Ya, ketimpa tambah terus ketimblan komplongnya cat bisa gitu kan. Jadi gelontang gelombang gitu loh Bu. Baik, Ibu. Ini kita juga persilakan kepada Sobat Merdeka kalau jika Anda saat ini ada penasaran kepingin tahu lebih banyak terkait dengan proses dan cara dan apapun terkait dengan Enhatur, bagaimana dan kapan berangkat dan sekarang naiknya berapa, kita tahan dulu Bu. Ya baik Ibu, tanpa terasa kita sudah di penghujung pertemuan. Terima kasih untuk hadirnya hari ini. Semoga Bu Hajah selalu sehat dan selalu dimudahkan dalam segala urusannya. Amin. Dan nanti perjalanan teman-teman jamaah semuanya nanti akan kembali dilancarkan oleh Allah SWT. Terima kasih Ibu. Sami-sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.